Coba anak-anak, hari ini kita pelajari tentang substansi materi genetika. Ya. Tadi saya katakan bahwa genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keturunan sifat atau sifat yang menurun, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya. Coba kita pelajari. Sekarang adalah kromosom, ya. Jadi ini ya. Jadi apa yang ada hubungannya dengan materi genetika itu adalah kromosom, DNA, dan gen. Yang B adalah sintesis protein. Ya. Kromosom itu apa? Kromosom ini adalah tempatnya gen. Ya. Jadi kromosom itu adalah tempatnya gen. Di mana kromosom berada? Kromosom berada di dalam nukleus. Jadi nukleus ini adalah inti sel. Ya. Di dalam inti sel ada kromosom. Manusia mempunyai 46 kromosom. Ya, 23 merupakan kromosom dari ayah dan 23 merupakan kromosom dari ibu, gitu ya. Sedangkan 23 kromosom dari ayah itu terdiri dari 22 autosom dan 1 gonosom. Ya. 1 gonosomnya ini adalah yaitu kromosom yang berperan di dalam pembentukan sel gamet. Sedangkan 22 kromosom adalah kromosom yang berperan di dalam pembentukan soma atau sel soma, sel tubuh. Begitu juga pada 23 dari ibu itu adalah 22 autosom dan 1 gonosom. Jadi 1 gonosomnya berupa XX, gametnya adalah X. Ya. Sedangkan pada ayah, kromosomnya ada 22 autosom dan 1 kromosom gonosom. 1 kromosom gonosomnya adalah XY. Ya. Gametnya adalah X dan Y. Gitu anak-anak ya. Bisa didengar Pak Taji? Bisa ya? Bisa mendengar suaranya Pak Taji? Bisa. Bisa, Bisa Pak. ya. Ini ya. Jadi kromosom ini strukturnya padat yang terdiri atas asam nukleat, yaitu DNA dan RNA dan protein. Ya. DNA ini adalah deoksiribonukleat akid, sedangkan RNA adalah ribosa nukleat akid. Ya. Jadi DNA itu deoksiribonukleat akid, sedangkan RNA adalah ribosa nukleat akid. Ya. Yang kedua terletak di nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Jadi inti sel manusia, inti sel tumbuhan, inti sel hewan. Disitulah terdapat kromosom. Ya. Yang ketiga, bahwa kromosom itu mempunyai peranan di dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan atau gen. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, apa gen? Gen adalah pembawa sifat keturunan. Yang ada di mana? Di dalam nukleus. Nukleusnya di dalam sel. Baik pada tubuh manusia, pada tubuh hewan, maupun pada tumbuhan. Gitu anak-anak ya.
Kemudian ciri yang lain bahwa kromosom mempunyai panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameternya antara 0,2 sampai 20 mikron. Ya. Tipe kromosom meliputi autosom dan gonosom. Tadi saya katakan ya bahwa autosom itu adalah kromosom yang berperan di dalam pembentukan sel soma, jadi sel tubuh. Kalau pada manusia adalah mengatur tentang pembentukan sel tubuh manusia. Sedangkan pada hewan mengatur tentang pembentukan sel tubuh hewan. Dan begitu pada tumbuhan. Mengatur sel tubuh pada tumbuhan. Sedangkan gonosom ini adalah kromosom yang berperan di dalam pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Ya. Sehingga tiap sel itu mempunyai kandungan gonosom 1, ya. Jadi tiap sel itu. Jadi mempunyai gonosom 1, ya. Sehingga gonosom ini nanti mempunyai peranan di dalam pembentukan sel gamet. Ya. Gonosom pada kromosom seorang laki adalah XY, sedangkan gonosom pada sel wanita adalah XX, ya, XX. Sehingga kalau ada pertanyaan berapa gamet dari gonosom seorang laki, itu ada 2, yaitu X dan Y. Rumusnya menggunakan 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah gen heterosigot. Ya. Jadi gen heterosigot, jumlah gen heterosigot. Apa gen heterosigot itu? Yaitu dalam satu lokus ditempati 2 gen yang tidak sama. Ya, tidak sama bentuk maupun ukurannya. Ya. Jadi dalam satu lokus itu adalah tempat gen. Kalau dalam satu lokus ditempati 2 gen yang tidak sama, berarti dikatakan heterosigot. Ya. Sedangkan dalam satu lokus ditempati 2 gen yang sama, dinamakan homozigot. Ya. Kalau sama dinamakan homozigot. Ya. Kalau tidak sama dinamakan heterosigot. Sehingga gamet pada sel kelamin jantan mempunyai 2, yaitu X dan Y. Sedangkan gamet pada wanita adalah 1, X saja. Diambil dari rumus 2 pangkat N. Ya. 2 kali N. N-nya adalah jumlah gen heterosigot. Padahal pada gamet betina, ke gamet wanita itu XX, berarti homozigot. Homozigot berarti tidak ada heterosigotnya, berarti 0. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi dari situ ya, akhirnya gamet pada seorang ibu, sel seorang ibu itu adalah 1. Sedangkan gamet pada seorang ayah adalah 2. Ya, gitu. Sehingga seorang ayah sangat menentukan untuk pembentukan sel kelamin pada dunia ini. Ya. Jadi kalau nggak ada ayah,
Tidak ada istilah perempuan dan laki kalau tidak ada ayah. Ya. Sehingga yang menentukan untuk membentuk jenis seseorang bisa laki, bisa perempuan adalah ayah. Ya, karena ayah mempunyai dua gamet yaitu X dan Y. Sedangkan ibu mempunyai hanya satu gamet yaitu X saja. Ngerti ya? Ngerti ya, Nana? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Kalau diterangkan sambil melihat LKS-nya. Kalau nggak ngerti bisa tanya. Ya, ini saya rekam nanti saya masukkan di YouTube. Insya Allah. Ya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada pertanyaan, kromosom itu apa? Misalnya pertanyaan kromosom itu apa? Widya, Iza, Iya Pak, apa? kromosom itu apa? Misalnya ditanya, di Eptanas kromosom itu apa? Misalnya itu. Kromosom adalah tempatnya gen. Tempatnya gen. Kalau gen itu apa? Sifat pembawa keturunan. Pembawa sifat keturunan, bukan dibalik. Sifat pembawa keturunan bukan, pembawa sifat keturunan. Ya, pembawa. Jadi membawa, yang membawa. Bukan sifat pembawa, tapi pembawa sifat keturunan. Gitu ya. Bagus. Ya. Kita lanjutkan sini. Nah, sekarang DNA. Nah, ini gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar DNA, Nana ya. Jadi DNA ini mempunyai bentuk dua. Jadi ada double helix, ada monohelix. Ini adalah double helix ya. Jadi ini ada susunan basa nitrogennya ini ya. Seperti tangga-tangga ini ya. DNA ini ditemukan dalam nukleus ya. Ya, DNA ini singkatan dari deoksiribosa nukleat akhir ya. Deoksiribosa nukleat akhir. Nah, ini biasanya bisa dipakai untuk penelitian forensik itu. Kalau ada orang kecelakaan yang tidak bisa dikenali dari wajah dan organ, maka terakhir untuk mengenalinya adalah dilihat dari DNA-nya ini. Ya. Jadi siapa yang bisa mengetahui? Ada kedokteran, ya, kedokteran yang mempunyai ilmu kedokteran, ya. Jadi bisa dilihat DNA-nya itu apakah sama dengan keluarganya. Dengan demikian bisa diketemukan atau dipastikan bahwa seseorang tersebut yang tidak bisa dikenali dengan wajah dan organ bisa dikenali menggunakan DNA, namanya forensik itu ya. Kemudian memiliki rantai double helix. Ya ini namanya rantai double helix ya. Jadi di sini ada tangga ini merupakan basa nitrogennya. Jadi dia menggunakan bahasa dengan bahasa kimia dinamakan basa nitrogennya di sini. Jadi ada pasangan-pasangan, ada guanin, ada urasil, ada sitosin, ada timin. Jadi contohnya misalnya kalau ada guanin maka ada sitosin. Kalau ada timin maka ada adenin. Begitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai di dalam tubuh kita itu adalah menggunakan bahasa-bahasa nitrogen. Anak-anak ya, dengan bahasa kimia. Tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Karena di dalam belum ada guru bahasa Indonesia ya.
Jadi menggunakan bahasa kimia yang sudah diajari secara langsung oleh Allah SWT. Begitu anak-anak ya. Komponennya berupa gula, ya, dioksiribosa, jadi double, ya. Basa nitrogennya terdiri atas purin. Antara lain adalah adenin dan guanin dan pirimidin. Antara lain adalah sitosin dan timin. Nah, ini dipakai untuk berbahasa. Ya. Jadi berbahasa misalnya kalau ada tubuh memerlukan satu protein tertentu, maka menggunakan bahasa-bahasa ini, maka dia bisa berkomunikasi menggunakan bahasa puripirimidin ini. Ya. Ciri yang lain memiliki gugus fosfat. Jadi gugus fosfatnya ada, ini ada gugus fosfatnya, gitu ya. Berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Ya. Jadi penurunan sifat dan sintesis protein. Jadi kalau menyusun protein itu ribosum yang berperan di dalam menyusun protein. Lah, ribosum di dalam sel itu untuk menyusun protein tidak sembarangan. Tapi harus menunggu komando dari nukleus. Lah, nukleus itu akan menyuruh ini DNA ini di dalam pengaturan penurunan sifat dan penyusunan protein ini, ya, gitu ya. Sehingga di dalam penyusunan protein oleh ribosum itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tubuh kita. Jadi tidak sembarangan. Menggunakan kode-kode yang dinamakan ini, ya, bahasa purin pirimidin ini, ya. Kemudian replikasi DNA meliputi replikasi konservatif, semi konservatif, dan dispersif, ya, gitu ya. Sedangkan enzim yang berperan dalam replikasi yaitu enzim helikase, ya. Kemudian polimerase dan ligase. Ini, ya. Jadi enzim-enzim yang mempunyai peranan di dalam DNA ini termasuk helikase, polimerase, dan ligase. Ini anak-anak ya. Saya lanjutkan. Nah, ini sudah ada informasi dari internet kurang 10 menit ya. Gen mempunyai peranan dalam mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetika dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Jadi gen ini yang punya peranan penting di dalam mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makanya kalau anak-anak mempunyai sifat ya fenotip dan mempunyai sifat genotip itu tidak jauh dari ayah dan ibu. Ya. Contoh misalnya sifat fenotip, sifat yang dapat dilihat oleh mata. Misalnya rambut keriting, rambut lurus. Ini adalah sifat-sifat yang dapat dilihat. Hidung mancung, hidung sedang, hidung pesek misalnya ya. Itu adalah sifat-sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu. Misalnya seperti itu ya. Tidak jauh dari sifat ayah dan ibu. Kenapa demikian? Karena dipengaruhi oleh gen. Ya.
Jadi gen ini yang punya pengaruh. Oleh karena itu pertumbuhan pada manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antara gen, ya, pembawa sifat keturunan. Dua adalah makanan, ya. Makanan tentunya adalah makanan yang berhigien dan bergizi, ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa apa itu olahraga, ya. Jadi olahraga, ya. Kemudian yang terakhir adalah hormon, ya. Jadi hormon ini yang juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan. Tentunya hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan manusia adalah hormon apa itu? Hormon apa? Tiroksin, ya. Jadi hormon tiroksin, ya. Jadi hormon tiroksin itu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, ya. Jadi kelenjar gondok itu menghasilkan hormon tiroksin yang fungsinya adalah untuk mengatur pertumbuhan tubuh pada manusia. Sehingga disimpulkan bahwa pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Satu, saya ulangi ya, gen. Satu adalah gen, yaitu pembawa sifat keturunan. Dua adalah lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari makanan, ya, dan olahraga. Makanan tidak lain adalah makanan yang bergizi dan bergizi. Olahraga adalah olahraga yang cukup. Tentunya olahraga yang bisa menjaring matahari, mendapatkan sinar matahari yang berupa ultraviolet, yang bisa mempengaruhi provitamin D yang ada di bawah kulit, sehingga dirubah menjadi vitamin D. Ya. Sehingga kalau sudah terbentuk vitamin D, maka vitamin D ini akan dipakai untuk proses osifikasi. Ya. Jadi osifikasi itu proses pembentukan tulang. Oleh karenanya, kalian harus paling tidak pagi itu harus bisa mendapatkan sinar matahari agar pertumbuhan tulang itu bisa bagus. Kalau tidak pernah keluar sama sekali, tidak pernah mendapatkan sinar matahari, maka tulangmu akan terjadi pertumbuhan yang tidak wajar. Bisa menimbulkan penyakit-penyakit tulang. Apalagi kalau masih bayi, punya anak yang masih bayi, harus sering dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari. Karena sinar matahari ini mengandung ultraviolet yang dapat membantu di dalam merubah provitamin D yang ada di bawah kulit menjadi vitamin D. Dan vitamin D ini akan dipakai untuk proses osifikasi di dalam pembentukan tulang pada bayi itu. Sehingga bayi bisa sehat. Begitu anak-anak. Dan yang terakhir adalah hormon. Hormon apa tadi? Hormon apa? Hormon apa tadi? Hormon tiroksin. Hormon tiroksin, ya. Jadi hormon tiroksin itu adalah hormon yang berperan di dalam mengatur pertumbuhan pada manusia. Kalau pada tumbuhan bukan hormon tiroksin, tapi hormon ini auksin, ya. Jadi kalau pada tumbuhan hormon auksin dan giberalin. Nah, kalau pada manusia hormon tiroksin, ya. Jadi kalau ada kelenjar tiroid yang rusak, ini bisa menimbulkan gangguan pembentukan hormon yang berlebihan, bisa mengalami pembentukan hormon yang kekurangan.
Kalau kelebihan akan menimbulkan penyakit gigantisme, penyakit yang meraksasa. Ya, orangnya tumbuh besar. Kalau penyusunan hormon tiroksin pada kelenjar tiroid tadi kurang, maka akan menimbulkan penyakit kretinisme. Ya, ini Heptanas keluar ya. Jadi kretinisme, penyakit di mana terjadi kekerdilan pada manusia akibat kekurangan hormon tiroksin. Begitu anak-anak ya. Waktunya kurang 3 menit ini ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Nah, tentang tugas nanti kalian bisa buka di GC ya. Tugas yang ketiga kalau nggak salah ya. Bisa kalian kerjakan langsung aja di GC ya. Kalau sulit ya bisa ke WA-nya Pak tadi ya. Nggak usah sulit mempersulit diri ya. Kalau nggak kerja langsung kirim ke WA-nya Pak tadi. Nah, tapi lebih baik di GC aja supaya tidak apa itu nyumpul-nyumpul di WA sehingga bisa kekurangan ini ya. Kekurangan nggak bisa akhirnya ya, harus dihapus bagian ya filenya ya. Kalau sulit bisa kalian kirim ke WA-nya Pak tadi ya. Nah, coba ini saya absen. Ada berapa orang ini? 12 ya. Ya, 12 saja ini. Ya. 12 saja ya. Ya, ini saya foto yang kejut ya. 12 orang. Berapa saja ini? Adinda. Allah Akbar.